Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum Batang Naila Amelia Putri, NIM 2403025, dosen pengampu Salmiati, MPD PhD, Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2025. Pendahuluan, batang sebagai salah satu organ yang berperan penting dalam lalu lintas nutrisi pada tumbuhan sangat penting untuk dibahas. Selain sebagai organ nutrisi, batang juga merupakan organ yang mendukung posisi atau tata letak organ-organ lainnya. Struktur batang cukup beragam pada tumbuhan yang berbeda. Tujuan praktikum: 1. Menjelaskan struktur batang baik struktur morfologi maupun anatomi. 2. Menjelaskan beberapa macam tipe berkas pengangkut yang terdapat pada batang spesies terpilih. 3. Menjelaskan beberapa macam arah tumbuh batang dan contoh spesies. 4. Menjelaskan percabangan pada batang dan spesies terpilih. 5. Menjelaskan beberapa organ pada spesies terpilih yang merupakan hasil modifikasi batang. Alat 1. Penutup kaca preparat, 2 spatula, 3 gelas beaker, 4 pipet dites, 5 mikroskop, 6 silet, 7 kaca preparat, 8 tisu. Bahan: 1 aquades, 2 HPS, 3 batang rumput teki, 4 batang jagung, 5 batang sawi, 6 batang kembang sepatu, 7 batang bayam duri, 8 batang sirih. Cara kerja: iris batang sirih dengan setipis mungkin, lalu letakkan di atas kaca preparat. Kemudian teteskan aquades, lalu tutup dengan kaca penutup preparat. Setelah itu, letakkan sampel di atas mikroskop, kemudian amati sampel tersebut. Berikut hasil penelitian praktikum. Batang sirih. Batang berkayu, berbentuk bulat, berbuku, beralur, dan berwarna hijau kecoklatan. Daun sirih hijau memiliki daun tunggal, berbentuk pipih menyerupai jantung. Daun berwarna hijau, permukaan atas rata, licin agak mengkilap, tulang daun agak tenggelam. Batang bayam duri. Tipis, bulat, lunak, dan berair. Batang ini tumbuh tegak dan dapat mencapai ketinggian sekitar 1 meter dengan warna merah kecoklatan. Ciri paling mencolok dari batang bayam duri adalah adanya duri yang terdapat di pangkal batang, tepatnya di bagian yang menempel pada tangkai daun. Batang kembang sepatu. Batang kembang sepatu memiliki karakteristik bulat dan berkayu dengan permukaan yang kasar. Saat masih muda, batang berwarna hijau, tetapi akan berubah menjadi coklat atau putih kotor saat tua. Diameter batang bisa mencapai sekitar 4-10 cm dan dapat tumbuh hingga 2-4 meter. Batang sawi. Batang sawi pendek, tegak, dan daun berfungsi sebagai penopang daun. Batang sawi biasanya berwarna hijau atau keputih-putihan dan memiliki ruas-ruas yang hampir tidak terlihat. Selain itu, batang sawi juga dapat dimakan dan memiliki rasa yang pahit jika dimasak dengan suhu tinggi. Batang jagung. Batang jagung memiliki ciri khas sebagai bagian utama yang mendukung pertumbuhan tanaman ini. Batang jagung tidak bercabang, berbentuk silindris, dan berruas-ruas. Batang juga berfungsi sebagai tempat melekatkan daun dan tempat pertukaran unsur hara. Batang rumput teki berbentuk segitiga dan tidak berongga. Batang ini bisa mencapai ketinggian sekitar 25 cm hingga 140 cm, tergantung pada jenis dan kondisi tumbuh-tumbuhan. Batang rumput teki juga dapat bercabang, terutama pada bagian atas dan memiliki warna hijau gelap. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Kesimpulan: berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa batang memiliki struktur yang kompleks dan memiliki peran penting bagi tumbuhan, mulai dari transportasi, penyimpanan, dan pertumbuhan. Batang juga dapat beradaptasi dengan lingkungan manapun, dan praktikum ini memberikan saya wawasan yang belum saya ketahui tentang batang, dan saya menjadi tahu betapa pentingnya batang dalam pertumbuhan dari keseluruhannya.